Ya, selamat bertemu kembali pada kuliah kalkulus. Saat ini kita ingin mempelajari tentang diferensial ya. Jadi perbedaan difference dari difference ya, dan penghampiran aproksimasi. Jadi sebetulnya juga sudah saya singgung di bagian depan. Nah, kita sudah belajar bahwa f aksen atau turunan di titik x0 tersebut adalah limit dari bentuk ini, yang pada akhirnya arti geometrisnya adalah besarnya gradien garis singgung di titik x0 y0. Jadi seperti ini. Jadi sebetulnya kalau saya berkonsentrasi pada x0, maka kalau ada perubahan dari variabel bebas, jadi garis singgungnya, perubahan dari variabel bebasnya saya sebut delta x, maka sebetulnya perbedaan sebenarnya adalah delta y. Nah, umumnya delta y ini tidak bisa dihitung karena katakanlah seperti tadi, kalau saya punya akar 9, di ini 9-nya, di sini adalah delta x-nya akar 9,1, jadi tidak bisa dihitung secara mudah ya. Nah, yang bisa dihitung itu adalah penghampirannya dengan mengganti, seakan-akan mengganti lengkungan ini dengan garis singgung. Itu kita hanya bisa menghitung nilai di sini ya, dy-nya ini. Oke. Nah, jadi sekarang kita lihat bahwa bentuk ini dapat ditulis seperti ini ya, ini analitiknya fx0 delta x dikurangi fx0 di asumsi tersebut. Nah, persamaan ini mengatakan bahwa perbedaan antara fx0 delta x dengan ini itu lebih kecil dari delta x, untuk delta x yang cukup kecil ya, karena limitnya ini 0. Jadi kalau delta x-nya cukup kecil, ini cukup kecil juga. Oke. Nah, itu yang terjadi. Jadi ya, ini untuk keperluan kita agak jauh gitu ya, seakan-akan, tapi delta x ini cukup kecil, maka perbedaan antara delta y dengan dy ini cukup kecil. Jadi perhatikan bahwa delta y itu adalah fx0 plus delta x min fx0 ya. Jadi ini perubahan sebenarnya yang tidak kita ketahui. Sedangkan dy itu sama dengan, karena f aksen itu adalah tangens, maka dy itu adalah dapat dihitung sebagai sekian kali delta x ya. Ini dihitung dari garis singgung. Ya, jadi delta y dengan dy cukup kecil, atau kita lihat bahwa terjadi seperti ini asalkan delta x-nya itu kecil. Oke. Nah, jadi kalau begitu delta y itu adalah ini akan sama dengan ini ya. Jadi, atau dengan kata lain bahwa fx0 itu adalah ini pindah ke sana, dan ini adalah panjang garis singgung. Jadi artinya nilai fx itu dapat dihampiri atau dapat dihitung dengan cukup dekat dengan garis singgung ini. dy ini yang disebut sebagai diferensial dari y. Delta y itu adalah perbedaan sebenarnya. Nah, khususnya kalau y sama dengan x, maka diferensial dari x itu adalah sama dengan dy sama dengan 1 kali delta x ya. Jadi apa kesimpulannya? Pada variabel bebas, perbedaan antara diferensial dengan betul-betul perbedaan ini sama. Nah, sekarang bagaimana menggunakan itu? Hitung akar 91. Kalau dulu kita menggunakan gambar, sekarang kita menggunakan aljabar ya. Jadi perhatikan fungsi ini, x0 nya 9 dan delta x nya 0,1. Jadi fx0 plus delta x itu dapat dihampiri oleh ini, akar 9 per 1
satu, hasilnya adalah ini masih titik-titik. Bandingkan dengan nilai sebenarnya yang diperoleh dari kalkulator, sudah cukup baik. Nah, hitung nilai ini dengan menggunakan diferensial ya. Jadi perhatikan bahwa y(f(x) nya adalah x kuadrat dan x0 serta delta x yang sudah tertentu. Jadi dalam hal ini berarti ini adalah f x0 plus delta x, dan ini bisa dihitung dengan gradien garis singgungnya f aksen x0 kali delta x akan diperoleh seperti ini ya. Ini kuadratnya, turunannya begitu. Jadi kalau kita hitung, kalau ini dibuka, ini bentuknya adalah x0 kuadrat plus 2x0 kali delta x plus delta x kuadrat. Jadi Anda perhatikan bahwa pada diferensial, pada pengambilan garis singgung, ini dihapus, dihilangkan. Anda perhatikan bahwa kalau delta x-nya itu lebih kecil dari 1, kuadratnya lebih kecil lagi. Ya, jadi gambarnya kurang lebih kalau saya mula-mula punya coklat, bukan coklat, warna coklat, kemudian ini ditambah delta x, ini ditambah delta x, sebetulnya kan bertambah sepanjang jalur ini. Nah, dengan menggunakan diferensial, yang diperhatikan itu hanya bagian biru ini saja. Bagian yang kecil ini dibuang. Ya. Jadi bagian linear saja ya. Jadi tadi ini bagian kotak ini dibuang. Bagian jadi cukup bagian biru saja. Nah, penggunaan lain, sisi suatu kubus diukur sebagai 11,4 dengan kemungkinan kesalahan adalah 0,5. Hitung volume kubus dan taksir kemungkinan kesalahan perhitungan volume. Kita lihat bahwa volume itu adalah x pangkat 3. Maka taksiran kesalahan dari volumenya adalah dv-nya. Ya, ini perubahannya sama dengan 3x kuadrat dx. Jadi jika x-nya 11,4, dv-nya akan demikian. Dan berapa perbedaannya? Kita karena ini susah menghitung, kita menggunakan diferensial saja, yaitu 3x seperti ini. Oke. Jadi volumenya kurang lebih adalah volume mula-mula tadi ditambah plus minus ya dari 19 ini. Nah, menurut teori mekanika relativitas dan mekanika Newton ya, menurut teori massa benda itu bergantung pada kecepatan geraknya, yaitu ini. Oke. Nah, sekarang jika fx sama dengan 1 min 1 min dihampiri dengan fungsi linear tadi dengan garis singgung, hasilnya adalah f0 plus f aksen 0x ya. Nah, f0 nya adalah 1, salah ini maksudnya 1 ya. Dan kalau diturunkan ini akan hilang ya. Jadi ini bukan m0 ya, tapi f aksen x nya. Jadi ini masukkan f0, f aksen 0, turunannya plus 0 begitu. Nah, jadi kalau kita hanya bekerja dengan fungsi linear, maka m ini akan dihampiri cukup dengan m0 saja. Nah, ini yang terjadi pada mekanika Newton ya, sebab f aksen x nya kalau dihitung 0 ya. Jadi ini bukan m0 tapi 1 maksudnya. Oke. Jadi mekanika Newton adalah hampiran linier dari mekanika relativitas. Jadi tidak salah mekanika Newton itu, tapi kalau kita bekerja dengan bentuk-bentuk di mana V jauh lebih kecil dari C, jadi ini cukup kecil, maka
ini bisa kita abaikan, ya, sehingga M-nya itu bisa kita anggap sebagai selalu konstan M0 seperti pada terjadi pada mekanika Newton.